Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Zelika Ananda dari kelas 2A CB17 dengan nomor pokok mahasiswa 2019-104-15-229, mata kuliah karakter building dengan dosen pengampu Ibu Dinar Solestiowati. Saya akan sedikit mengkaji bagaimana sinopsis dari film Soekarno tersebut serta akan membahas bagaimana sih proses pendalaman karakter dari seorang Soekarno yang diperankan oleh Aryo Bayu. Untuk itu, kita langsung masuk ke sinopsisnya aja. Soekarno ini merupakan drama Indonesia karya Hanung Bramantyo. Film ini menceritakan bagaimana proses kemerdekaan Indonesia pada zaman dulu yang diperankan oleh Aryo Bayu. Dulu, nama Soekarno bernama asli Kusno. Karena sering sakit-sakitan, akhirnya orang tua dari Soekarno sepakat mengganti nama menjadi Soekarno dengan harap memiliki jiwa kesatria layaknya Adipati Karno. Pada saat remaja, Soekarno memiliki rasa kepada gadis Belanda yang bernama Min Hessel. Akan tetapi, hubungannya tidak disetujui oleh orang tua dari Min Hessel karena menganggap bahwa Min Hessel dengan Soekarno ini tidak sederajat. Dari situlah tumbuh rasa nasionalisme seorang Soekarno hingga akhirnya dia bisa menjadi proklamator Indonesia. Soekarno semakin aktif dalam mengarungi organisasi, hingga akhirnya ia mendirikan organisasi bernama Partai Nasional Indonesia atau biasa disebut PNI sebagai basis organisasi bersama sejumlah rekannya, salah satunya Gatot. Akan tetapi, ini menjadi sebuah malapetaka bagi Soekarno, hingga akhirnya dia ditangkap dengan tuduhan menghasut dan berhaluan sebagai komunis. Setelah keluar dari penjara, Soekarno kembali lagi berpolitik, tapi kemudian ditangkap dan diasingkan ke daerah ND lalu dipindahkan ke Bengkulu. Dari sinilah kisah asmara Soekarno mulai. Selama bermukim di Bengkulu, Soekarno menjadi guru relawan di salah satu sekolah Muhammadiyah. Disinilah kemudian ia bertemu dengan sesosok wanita atau gadis muda bernama Fatmawati, lalu ia jatuh cinta. Padahal saat itu Soekarno masih memiliki istri bernama Inggit Garnasti. Lika-liku kehidupan yang rumit dari kecil hingga dewasa, Soekarno tetap fokus pada tujuannya, yaitu untuk memerdekakan Indonesia. Sampai pada akhirnya ketika Soekarno, Bung Hatta, dan Sultan Syahrir mempertimbangkan segala aspek untuk kemerdekaan Indonesia, meskipun di luar sana banyak oknum-oknum yang menghasut Soekarno untuk segera memerdekakan Indonesia tanpa dipikir terlebih dahulu, hingga pada akhirnya mereka kalah karena Soekarno tetap berpendirian teguh. Itu Hatta dan Syahrir itu bersaingan politik dengan maksud untuk mengingatkan bahwa Jepang tidak kalah jahatnya dengan Belanda. Akan tetapi, Soekarno memiliki keyakinan jika mereka cerdik, mereka juga bisa memanfaatkan Jepang untuk meraih kemerdekaan. Pada saat itu, Hatta terpengaruh karena ingin segera memerdekakan Indonesia dan ingin segera terlepas dari penjajahan. Tapi sayangnya Sultan Syahrir tidak. Lalu pengikut Sultan Syahrir yang agresif dan progresif bahkan mencemooh Soekarno sebagai kolaborator. Akan tapi hal itu tidak membuat keyakinan Soekarno goyah. Hingga pada akhirnya Jepang telah terbukti kalah talak di tangan Indonesia. Setelah keluar dari pengasingan di Rengas Dengklok, akhirnya Soekarno kembali ke Jakarta lalu menemui Laksana Maeda untuk melaksanakan janji samurainya, yang dimana ia meminjamkan rumahnya sebagai tempat untuk merumuskan naskah proklamasi Indonesia yang disusun oleh 3 orang, yaitu Soekarno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Jalani beberapa tahapan dan proses yang cukup rumit untuk menyusun naskah proklamasi hingga akhirnya memproklamasikan. Soekarno akhirnya memutuskan dan memantapkan bahwa proklamasi Indonesia diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tepat Agustus 1945 jam 10 pagi, akhirnya Soekarno beserta Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang diikuti dan disaksikan oleh warga Indonesia, yang dimulai dengan upacara membacakan proklamasi Indonesia, lalu diikuti dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti secara hikmat dan nikmat.
Itu saja cerita yang bisa saya sampaikan dari rangkaian sinopsis yang sudah disusun dan yang sudah ada untuk mengetahui bagaimana sih sosok Aryo Bayu ini memerankan sebuah karakter dari Soekarno. Untuk itu, kita langsung masuk ke pendalaman karakter. Untuk proses pendalaman karakter sendiri, kita bisa mengetahui bagaimana sih sosok Soekarno ini jika diperankan. Yang kita tahu kan, seorang Bung Karno ini memiliki jiwa orasi yang tegas, lugas, keras, dan lantang. Nah, hingga akhirnya Aryo Bayu berhasil memerankan sosok Soekarno. Nah, untuk mendalami karakternya sebagai Soekarno, Aryo Bayu sendiri mendapatkan arahan dan gambaran langsung dari film tersebut. Lalu, ia berdiskusi latar belakang kehidupan Soekarno yang langsung dengan anak kandung Soekarno, yaitu Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Selain itu juga, Aryo Bayu rajin mengulik dan membaca buku hasil karangan dari Soekarno. Film ini tidak hanya menceritakan bagaimana proses kemerdekaan Indonesia saja, akan tetapi di film ini juga menceritakan bagaimana sisi kehidupan dari seorang Soekarno. Soekarno ini ternyata juga seorang yang humanis. Terbukti saja yang bisa saya bahas dan saya ceritakan kepada kalian semua bagaimana rangkaian sinopsis dari film Soekarno dan pendalaman karakternya. Terima kasih kepada teman-teman semua atas waktunya. Saya Zelika Ananda mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.